Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi, NIM 211030629 dari kelas Peternakan B angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Widiana Sari, STT MP. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas, yaitu Gallus domesticus atau yang bisa dikenal dengan ayam kampung. Nah, di sini saya menggunakan ayam kampung jantan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai anatomi eksternal pada unggas. Yang pertama yaitu ada caput atau kepala, lalu ada polum yaitu leher, lalu ada turbus yaitu badan, lalu ada ekstremitas anterior yaitu sayap, lalu ada ekstremitas posterior yaitu kaki, dan kaudal yaitu ekor. Saya akan menjelaskan bagian anatomi eksternal dari unggas, dimulai dari caput yaitu kepala. Nah, di caput ini terdiri dari rosum, yaitu paru. Ini dia paru, di mana paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu maksilar rahang atas, lalu mandibula rahang bawah. Lalu terdapat nares anteriores, yaitu lubang hidung. Nares anteriores, lubang hidung. Lalu terdapat sclera atau tonjolan kulit lunak yang terdapat di pangkal paru ini. Lalu ada organel visus atau mata yang fungsinya sebagai indera penglihatan. Lalu ada porus acousticus externus yaitu lubang telinga. Lubang telinga ini dia, yang di dalamnya terdapat membran tadi yang fungsinya untuk menangkap getaran suara. Lalu ada cervix yang fungsinya untuk menghubungkan antara caput atau kepala dengan truncus atau badan. Lalu yang ketiga yaitu ada truncus atau badan, di mana di truncus ini ditutupi oleh bulu-bulu, di mana berdasarkan letaknya bulu-bulu ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu tetrikes, yaitu bulu yang menutupi bagian badan, lalu retrikes, yaitu bulu yang menutupi bagian pangkal ekor yang fungsinya sebagai kemudi, lalu yang ketiga ada remiges, yaitu bulu yang menutupi bagian sayap, lalu ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi bagian bahu, lalu ada alas curia, yaitu bulu yang menutupi bagian digiti pada ekstremitas anterior. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bulu yang terdapat pada unggas. Yang pertama yaitu plume. Pada plume ini terdiri dari kalamus atau kuil, yang merupakan tangkai bulu yang terdapat yang melekat pada folikel kulit. Lalu ada racis, yaitu penyokong vexillum. Lalu ada vexillum, yaitu bendera bulu, di mana pada vexillum ini terdiri dari barbae, dan di setiap barbae terdapat cabang yang disebut dengan barbulae. Lalu yang kedua yaitu plumulae, di mana pada bulu plumulae ini terdapat kalamus atau kuil yang pendek, dan barbulae itu pendek. Lalu yang ketiga yaitu filoplume, di mana filoplume ini berbentuk seperti rambut yang memiliki tangkai bulu yang panjang. Lalu pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Baiklah, yang keempat yaitu ekstremitas anterior, di mana di ekstremitas anterior ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu ada humerus atau tulang lengan atas, lalu ada radius, tulang pengumpil, lalu ada ulna, tulang kasta, lalu ada ossa carpelia, yaitu tulang pergelangan tangan, lalu ada karpus metakarpus, yaitu tulang telapak tangan, lalu ada digiti yaitu jari. Oke, yang kelima yaitu ada ekstremitas posterior. Di mana ekstremitas posterior ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu ada femur, tulang paha, lalu ada patella, tulang kaki kecil, lalu ada tibiotarsus, lalu ada fibula, lalu ada tarsometatarsus atau tulang telapak kaki. Lalu ada phalanx yang jumlahnya 4 buah, ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya sistem pencernaan pada unggas. Ini merupakan sistem pencernaan
esofagus. Sebenarnya faring ini tidak termasuk ke dalam sistem digesti, melainkan karena posisinya yang berdekatan dengan esofagus dan di antara mereka terdapat katup atau klep, sehingga mereka sedikit berkaitan, di mana ketika makan, esofagus dan faring tertutup secara bergantian, dan ketika bernafas, esofagus tertutup sementara. Nah, esofagus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari paru tadi atau mulut ke dalam kerop atau tembolok melalui gerakan peristaltik. Nah, di tembolok ini terjadi proses pelunakan makanan, di mana pada dinding tembolok ini terdapat kelenjar glukosa yang menghasilkan getah sehingga mampu menghaluskan makanan. Dan proses pelunakan makanan juga pertama kali terjadi di tembolok karena ayam tidak memiliki gigi sejati. Selain itu, tembolok juga berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Dari tembolok ini kita masuk ke proventriculus. Proventriculus ini, yang mana fungsinya yaitu mensekresi asam klorida, enzim dan cairan lambung yaitu pepsin dan mampu mencerna protein dan lemak. Dari proventriculus masuk ke ventriculus atau gizzard yang fungsinya untuk menghaluskan makanan dan mendeteksi mikotoksin. Serta di dalam gizzard ini terdapat grit atau batu kerikil yang fungsinya untuk menghaluskan partikel pakan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mampu melalui intestinum atau usus. Selanjutnya dari ventriculus atau gizzard masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus, di mana usus halus ini memiliki fungsi mencerna dan menyerap makanan sebelum masuk ke dalam intestinum rasum, lalu menguatkan imun tubuh, sekresi hormon, dan melindungi dari mikroba dan asap. Intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum yang bentuknya seperti huruf U, yang mana fungsinya itu untuk menyerap air, natrium, dan mineral lainnya serta mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim yang sebagian berasal dari pankreas. Yang kedua yaitu jejunum, yang mana di sini merupakan tempat penyerapan yang lebih baik karena adanya sel epitel, fili, dan mikrofili yang membuat permukaan usus halus semakin luas dan membuat fungsi penyerapan terjadi semakin baik. Lalu yang ketiga yaitu ileum, yang mana ileum ini berfungsi untuk mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi reflux dari usus besar ke usus halus serta menyerap vitamin B12 dan darah tersebut. Nah, dari intestinum tenue kita masuk ke intestinum rasum, yang mana di dalam intestinum rasum terdapat seka atau sekum. Karena jumlahnya 2 dia disebut dengan seka. Yang mana seka ini berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Lalu selanjutnya dari sekum atau seka kita masuk ke rektum. Di mana di rektum ini terjadi proses reabsorpsi air yang fungsinya untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Dan yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka ini merupakan tempat pembuangan akhir dari sistem pencernaan, yang mana kloaka ini merupakan tempat pembuangan 3 saluran. Yang pertama yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran urin. Selanjutnya sistem pernapasan pada unggas, di mana sistem pernapasan pada unggas bermula dari ares arteriores atau lubang hidung, tempat masuknya udara, lalu masuk ke kangkung oris atau mulut, lalu masuk ke glotis, lubang sebelum maring, lalu masuk ke laring, di mana laring ini berfungsi untuk mencegah benda asing masuk dan mengatur suara. Lalu masuk ke bronkus atau cabang paru, lalu masuk ke paru atau pulmo. Baiklah, di sini ini merupakan pulmodexter atau pulmo sebelah kanan, dan ini pulmo sinister atau pulmo sebelah kiri. Selanjutnya sistem urogenital pada unggas. Yang pertama yaitu traktus urinaria, yang mana di sini ada ren atau ginjal yang ada 2 yang fungsi untuk membuang zat metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Lalu ada ureter, tempat pembuangannya, dan bermuara di kloaka. Lalu yang kedua yaitu traktus genitalia, yang mana yaitu adanya 2 buah testis berwarna kuning. Lalu ada ductus epididymis yaitu saluran yang berkelok. Lalu ada ductus deferens yang sama dengan saluran ureter, lalu bermuara di kloaka. Selanjutnya sistem nervosum pada unggas atau sistem syaraf pusat, yang mana di sini ada cerebrum atau otak besar yang bertanggung jawab memproses fungsi sensori seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Lalu ada cerebellum, yaitu yang ini merupakan otak kecil yang berfungsi sebagai pengendali gerak dan keseimbangan. Lalu ada medulla oblongata, yaitu batang otak
yang mana berfungsi untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang, yang mana fungsinya untuk menyalurkan sinyal dari otak ke otot atau organ-organ tertentu untuk mengatur motorik atau gerak. Selanjutnya, sistem pencernaan pada unggas terdapat 3 organ tambahan. Yang pertama itu ada hepar atau hati. Ya. Yang mana hepar ini berfungsi untuk mensekresi empedu, mendetoksifikasi racun, metabolisme protein, lemak dan karbohidrat, lalu memproduksi empedu, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, deaminasi asam amino, dan pembentukan protein plasma. Selanjutnya yang kedua yaitu vesika vilea atau kantung empedu. Yang mana jika vesika vilea ini pecah akan menyebabkan rasa pahit, dan vesika vilea ini berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, mengaktifkan nifase pankreas, mempercepat kerjaan nifase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu mengeklusi lemak, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya yang ketiga yaitu pankreas atau pilorus. Pankreas ini terletak di antara duodenum, yang mana pankreas ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Dan fungsi eksokrinnya yaitu mensekresi cairan empedu dari pankreas ke duodenum, lalu fungsi endokrinnya yaitu mensekresikan hormon insulin dan glukagon.